A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Surat Ali Imran, surat 3 ayat 110. Artinya, kamu umat Islam adalah umat yang terbaik dilahirkan untuk manusia. Masya Allah. Ya. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Ali Imran surat 3 ayat 110. Nah, Saudara, ayat ini harus kita implementasikan dalam sikap hidup. Buktikan bahwa kita ini adalah umat yang terbaik. Yang terbaik bukan hanya untuk kita, tetapi untuk alam semesta ini. Untuk manusia, untuk seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Ya. Jadi, tidak hanya Islam itu tidak boleh ego. Dan juga tidak boleh memaksakan kehendak. Kalau seseorang atau orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita, ya kita hormati. Ya. Jangankan kita, Allah saja tidak memaksa. Allah tidak memaksa. Dalam Islam, lakum dinukum waliyadi. Ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu yang. Nah, oleh sebab itu dalam mengimplementasikan bahwa kita umat yang terbaik, maka insya Allah besok kita sudah mulai berpuasa. Ya. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, rahmah, dan maghfirah. Inilah masanya kita untuk meningkatkan kesucian diri kita, kepedulian diri kita. Tidak hanya kepada sesama Islam saja, kepada manusia, kepada alam semesta ini. Ya. Masya Allah. Oleh sebab itu, saudara, mari kita sucikan ya diri kita. Sucikan akidahmu dengan syahadat. Sucikan dirimu dengan salat. Sucikan hartamu dengan zakat. Selain zakat ada yang disebut dengan sedekah. Dan Ramadan itu juga disebut dengan bulan sedekah. Sucikan pergaulanmu dengan maaf. Dan sucikan negerimu dari maksiat. Masya Allah. Saudara, pemirsa yang berbahagia. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini enggak boleh goyah, ini persoalan akidah. Ya, jadi sucikan akidahmu dengan syahadat. Enggak boleh goyang ini. Harus kokoh. Kalau akidahmu kokoh, imanmu kuat, insya Allah ya semua nilainya akan ibadah. Ujian itu nilainya ibadah. Nikmat itu nilainya ibadah. Ya, apapun yang terjadi insya Allah nilainya ibadah. Kenapa? Karena senantiasa beraudiensi dengan Allah. Ya, boleh jadi seseorang mencoba menzalimi kita misalnya. Tetapi kita sabar. Sabar dalam arti kata sepanjang perilaku dia masih bisa ditoleransi. Karena kita menganggap dia itu mungkin orang yang baru sedikit tahu. Ya, kita berikan sebuah contoh perilaku yang baik kepada mereka. Nah, oleh sebab itu saudara yang berbahagia, ya. Nah, tetapi saudara, kalau dalam persoalan akidah itu kita harus benar-benar ya tegar. Seperti legasi yang
ditinggalkan oleh Buya Hamka tentang akidah. Ya, ketika Buya Hamka diperintahkan oleh Bung Karno untuk mencabut fatwa MUI yang dipimpin beliau, ya, bunyi fatwa itu umat Islam diharamkan mengucapkan selamat Natal kepada kaum Nasrani. Kenapa? Karena ini persoalan akidah. Nah, Bung Karno suruh Buya Hamka untuk mencabut fatwa ini. Tapi Buya Hamka tidak menggubrisnya. Saudara, kemudian diulang lagi. Ya, kalau tadinya itu perintah, sekarang ini pilihan. Pilih satu di antara dua. Buya Hamka, apakah Anda akan mencabut fatwa MUI tersebut ataukah akan masuk penjara? Silakan pilih. Masya Allah. Kata Buya Hamka, saya memilih masuk penjara. Masya Allah. Ya, begitu pentingnya akidah ini, saudara. Ya, begitu penting. Kalau kita menunjukkan betapa kesetiaan kita kepada Allah, Allah akan membuat semua itu menjadi ringan. Orang boleh, pasti orang akan kelabakan, akan seakan-akan dunia akan kiamat. Tapi kalau akidah kita tegar, iman kita kuat, ya, cobaan itu, maaf, serasa kecil, saudara. Seperti Buya Hamka, dengan senyum beliau masuk penjara. Dan ternyata, saudara, di dalam penjara itu beliau menyelesaikan tafsir Al-Azhar yang menjadi rujukan bagi umat Islam Indonesia seantero negara ini, saudara. Masya Allah. Karena itu, sekali lagi, sucikan akidahmu dengan syahadat. Yang kedua, sucikan dirimu dengan salat. Ya, as-salah, as-salah, as-salah. As-salah imaduddin faman tarakaha faqad aqamadin wa man haqamaha haddamadin. Salat itu tiang agama. Kalau kau dirikan salatmu, agamamu akan teguh. Jika kau tinggalkan, agamamu akan runtuh, akan ambruk. Nah, saudara yang berbahagia, sebelum meninggalkan, saudara, ada tangga-tangga terlebih dahulu. Ya, melalaikan, menunda-nunda, lama-lama meninggalkan. Na'udzubillah min zalik. Oleh sebab itu, begitu terdengar azan, segera salat. Ya, salatlah yang khusyuk. Salat itu, saudara, jiwa kita. Jiwa kita. Ya, salat itu soul. Jiwa kita. Ketika kita salat, bertakbir, Allahu Akbar. Bacaan salat yang masuk ke dalam, seakan-akan ada jiwa baru yang masuk ke dalam tubuh kita. Masya Allah. Dan bacaan itu tersablon relung jiwa kita. Tidak hanya tersablon relung jiwa kita, merefresh ke wajah kita, tercerahkan akal kita. Masya Allah. Karena itu, saudara, kalau Anda sudah salat, tapi perilakumu tak berubah, selalu mengejarkan yang mungkar, melalaikan perintah Allah, perbaiki salatmu. Perbaiki salatmu.
berarti salatmu belum benar. Saudara yang berbahagia. Yang ketiga, sucikan hartamu dengan zakat. Ya. Aqimus salah wa atuz zakat, tunaikan salat, keluarkan zakat. Zakat itu gak besar, saudara, 2,5%, 2,5%. Saudara, siapa yang punya harta itu? Apakah kita yang punya? Tidak, saudara. Walaupun harta itu kita dapatkan dengan cara yang halal, itu bukan milik kita, itu milik Allah. Kita hanya hak guna pakai, saudara. Hanya hak guna pakai. Ya. Oleh sebab itu, saudara, ya. Karena itu saya menghimbau kepada semua, ya, pemirsa yang sempat mendengar, ya, dialog ini. Inilah rahasianya kenapa Allah memerintahkan Ibrahim menyembelih Ismail. Ya. Maksud Allah menyembelih Ismail bukan untuk membunuhnya, bukan. Tapi maksudnya untuk menanggalkan kepemilikan Ibrahim terhadap Ismail. Ismail memang anak Ibrahim, tapi Ismail adalah milik Allah. Begitu juga dengan Siti Hajar. Memang Siti Hajar yang melahirkan Ismail. Memang Siti Hajar yang mengandung Ibrahim di dalam rahimnya. Tapi Ismail bukan milik. Dia memang anak Siti Hajar, tapi dia milik Allah. Oleh sebab itu, saudara, ketika perintah Allah untuk menyembelih Ismail, lalu iblis datang menggoda Siti Hajar. Wahai Siti Hajar, betapa besar rasa cinta kepada anakmu. Anak kasih sibiran tulang, tautan hati, pautan jiwa, tempat cinta, kasih berlabuh. Kalau bukan segala cinta kepada dia, anak yang tersayang. Sekarang lagi disayang-sayang, lagi kau cinta-cinta, lalu diperintahkan untuk menyembelihnya. Apakah kau rela? Apakah kau akan biarkan itu? Yang dipilih oleh bapaknya sendiri. Di mana rasa keibuanmu? Di mana rasa cintamu? Apa kata Siti Hajar, saudara? Ucapan itu, kata itu tidak harus lahir dari mulut, tapi dari sikap. Ya. Kata Siti Hajar, Ismail memang anakku, tapi Ismail adalah milik Allah. Kalau sang pemilik yang memerintahkan, apa alasanku? Apa alasanku untuk tidak mengizinkan? Ingat ini baik-baik. Jangan hanya ini diingat hanya di saat-saat hari raya kurban. Ingatlah peristiwa Ismail ini di mana saja dan kapan saja. Lalu siapa Ismail kita? Ismailmu adalah segala yang kau cintai, itu adalah Ismail kita. Ya. Ismail kita. Kalau Allah perintahkan, tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan. Sekarang harta itu milik siapa?
Milik Allah. Bukan milikmu, milik Allah. Sekarang sang pemilik merintahkan keluarkan 2,5%. Hanya 2,5%, saudara. Untuk siapa? Untuk saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Ya, membantu mereka. Tidak hanya gratis, Allah membalas dengan pahala yang sangat besar. Masya Allah. Karena itu saudara, kalau negeri ini Islam yang memimpin, insya Allah akan tercipta kemakmuran yang merata. Yang merata. Kalau Islam yang memimpin, insya Allah akan tercipta keadilan. Mulai dari tingkat pucuk pinus sampai ke urat akar rumput. Keadilan akan dirasakan. Sekarang apakah kita merasakan keadilan itu? Justru orang-orang yang taat beragama diteror, dituduh orang yang radikal, dituduh ini, dituduh itu. Bahkan ada larangan untuk jangan menggunakan istilah-istilah Islam, istilah Al-Quran. Ya Allah! Akan mau jadi apa negeri ini? Kita boleh mengambil contoh kepada negara-negara lain, misalnya Amerika, misalnya. Ambil yang baik dari Amerika itu, jangan yang buruk. Coba kita selidiki Amerika itu siapa. Amerika itu adalah negara yang bermuka dua. Asal penduduk Amerika itu mana? Penduduk Amerika sekarang itu bukan penduduk asli. Itu adalah imigrasi dari Eropa yang menyerang ke sana, lalu dibunuh penduduk aslinya. Ini yang terjadi. Boleh jadi karena dia kesenangan, ternyata kita membunuh orang ini, hidup kita mewah. Sehingga kerjaannya mereka selalu aja mengadu orang untuk berperang. Lalu dia jual senjata. Maaf saudara. Boleh jadi kita berbeda pandangan. Tapi pandangan itu coba ini juga dipikirkan. Ya, jangan langsung ditolak. Ya, boleh jadi. Ya, opini kita berbeda. Ya, boleh jadi opini itu. Kita memprediksi sesuatu itu mungkin boleh jadi salah. Ya. Tapi kan tidak mungkin. Kalau atas dasar-dasar yang datanya lengkap, ya harus terima juga lah. Sekarang kita misalnya ya pro sama Amerika. Sementara Amerika memberikan contoh semacam itu. Mari kita lihat bagaimana pandangan Amerika terhadap Islam misalnya. Ya. Satu contoh misalnya. Ya. Saya pernah membaca di sebuah berita, sebuah tulisan bagus, menarik. Jadi suatu hari seorang wanita cantik, warga negara Amerika, ya, diserang oleh seekor harimau lapar besar. Ya, sudah terancam ini, sulit untuk. Tiba-tiba ada seseorang yang menyelamatkan wanita itu, melawan harimau itu. Dan akhirnya harimau itu mati, maka selamatlah wanita itu. Saudara, keesokan harinya apa yang terjadi? Muncul berita ya, di koran-koran bahwa seorang pahlawan Amerika telah menyelamatkan wanita cantik dari ancaman seekor harimau besar.
Kemudian rasa yang membunuh itu, yang menyelamatkan itu, mengklaim kepada redaksi surat-surat kabar itu. Maaf, saya bukan pahlawan asing. Saya bukan pahlawan asing. Saya bukan pahlawan Amerika. Maaf. Saya bukan pahlawan ini. Tolong saya ralat itu. Kemudian besoknya keluar lagi berita. Beritanya, oh ternyata yang menyelamatkan kemarin itu bukan pahlawan Amerika, tetapi pahlawan asing yang berhasil menyelamatkan wanita warga negara Amerika Serikat asli misalnya. Begitu dibaca besok di koran, dia protes lagi yang membunuh itu. Dia datang lagi ke redaksi. Maaf, saya bukan pahlawan asing. Saya warga negara Amerika. Tapi saya seorang Muslim. Nah, saudara, besoknya apa berita yang keluar? Oh, ternyata harimau yang dibunuh itu adalah harimau peliharaan wanita cantik tersebut sedang bermain-main dengan tuannya. Lalu datang seorang teroris membunuh binatang peliharaan kesayangannya. Na'udzubillah. Inilah framing. Kalau Islam yang melakukan selalu buruk. Walaupun telah menyelamatkan orang lain, nyawa orang lain. Nah, saudara yang berbahagia. Oleh sebab itu, saudara, kita janganlah terlalu berlebihan juga percaya kepada suatu negara. Dalam hal-hal tertentu bolehlah. Tapi jangan semua kita ditentukan. Kita diadu domba. Islam dianggap sebagai musuh. Lalu kita pun iakan pula. Berapa banyak ini ulama yang ditarget. Ulama yang dimasukkan ke dalam bui. Dituduh teroris. Dituduh radikal. Dan macam-macam. Saudara yang berbahagia. Ini hendaknya sebagai renungan bagi kita. Mari kita bersama-sama membangun bangsa ini. Nah, saudara yang berbahagia. Oleh sebab itu pada bulan Ramadan ini, saudara, mari kita sucikan diri kita. Kita sucikan pikiran kita. Dan sucikan harta kita. Kalau tadi harta kita dengan zakat. Dalam bulan Islam ini di samping zakat ada sedekah. Dan bulan Ramadan adalah bulan sedekah. Karena itu saudara, sedekah, 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 dan sedekah. Sedekah harta makin kaya, sedekah ilmu makin pintar, sedekah tenaga badan kuat, sedekah doa cita-cita tercapai. Masya Allah, luar biasa. Karena itu jangan lewatkan Ramadan tanpa sedekah, walau hanya dengan sebiji kurma, walau hanya dengan segelas air. Sucikan hartamu dengan zakat. Masya Allah. 2,5%. Sucikan. Sedekah, sedekah, dan sedekah, maaf ya. Sedekah harta makin kaya. Tidak ada orang yang miskin karena sedekah, sudah tidak ada. Sebuah ilustrasi saya sampaikan. Ketika beberapa orang kehausan di padang pasir. Tiba-tiba dia menemukan sebuah pompa. Pompa tua, tapi di pompa itu ada tertulis sumur ini sudah kering. Tetap dia coba memompa. Ternyata memang airnya enggak keluar, saudara. Tapi begitu dia menengok ke atas, ada botol besar yang berisi air penuh. Diambil air itu, lalu dituangkan ke pompa itu, lalu dipompa.
saudara, maka keluarlah air yang banyak, saudara. Keluar air. Nah, itulah sedekah itu. Karena itu perbanyak sedekah dalam bulan Ramadan ini. Ya. Kamu tidak punya harta, tersenyumlah, senyum saja sedekah. Tabassamuka fi wajhika laka sadaqatun wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar laka sadaqatun. Senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah bagimu. Masya Allah, tersenyum saja sedekah. Ya. Tidaklah Rasulullah memulai sesuatu. Ya, tidaklah Rasulullah selalu dengan senyuman. Ya, karena itu tersenyumlah. Nah, sedekah ilmu makin pintar. Karena itu saudara, rajin-rajinlah membimbing orang. Ya, sedekahkan ilmumu, ajarkan yang belum tahu, bimbing dia. Kalau dia misalnya belum bisa sholat, misalnya ajarkan dia sholat. Ajak dia ke sholat berjamaah ke masjid. Atau teman sekolahmu, dia yang tidak tahu, ajarkan. Tapi saat ujian jangan diberi contekan gak boleh. Bimbing dia supaya dia juga pernah. Itu sedekah, saudara. Dan sedekah itu tidak akan membuat kamu bodoh, tidak. Ya, gak pernah itu. Misalnya ada seorang anak bertanya kepada ayah, ya, ini kenapa ya? Ini begini kok jadi begini ya? Oh, lalu si ayahnya, aduh maaf nak, ilmu ayah udah gak punya. Ya, kemarin ayah sedekahkan semua. Tidak akan pernah itu terjadi. Ya, justru kalau kita sedekahkan, kita ajarkan orang-orang yang belum tahu menjadi tahu, yang sudah tahu menjadi lebih tahu, ya, maka insya Allah saudara akan menjadi lebih pintar. Ya. Nah, saudara yang berbeda, apalah? Ya. Sedekah harta, ya, sedekah doa, cita-cita tercapai, Masya Allah. Karena perbanyak doa. Doakan saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Mungkin kita bisa makan enak. Bahkan kita berlebih. Bisa memilih hari ini mau makan apa. Nanti malam mau makan apa. Tapi sementara saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Ya. Bisa makan saja sudah syukur. Ya. Nah, ini yang kita perlu ingat. Implementasikan ini dalam hidup kita. Ya, kita ini adalah umat yang terbaik, yang peduli kepada sesama. Siapapun dia. Tidak perlu kita pilih, dia harus Islam. Kalau enggak Islam kita enggak bantu, enggak bisa, enggak begitu. Islam enggak mengajarkan begitu. Ya, bahkan misalnya kalau Anda lagi jalan pulang, naik motor atau naik mobil, lalu kemudian Anda lewat sebuah gereja, lalu di gereja itu Anda melihat ada seorang yang keluar dari sana dengan jalan kaki menuju pulang. Nah, tawarkan dia tumpangan. Mas, pulang ya? Yuk, bareng yuk. Ya, walaupun akidah kita berbeda. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya, dia adalah saudara kita. Ya, saudara satu bangsa walaupun berbeda akidah. Ingat saudaraku, ketika Rasulullah mau melepas panglimanya pergi berperang bersama pasukannya, Rasulullah berpesan, ya, jangan kau ganggu pendeta yang beribadah. Jangan kau bunuh binatang ternak. Jangan kau tebang pohon yang berbuah. Kecuali sekedar kebutuhanmu. Itulah Islam. Islam itu adalah ya ummatan wasatan.
umat yang terbaik. Nah, saudara sallallahu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iza matubnu adam in qata amalahu illa min salasatin. Sadaqatun jariyah au ilmu yadfa'u bih au waladin salihin. Ya. Apabila meninggal anak cucu Adam, maka terputuslah hubungannya dengan dunia ini, kecuali 3 perkara. Yang pertama, awaladin salihin. Yang kedua, ilmu yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ya, yang ketiga, anak yang soleh. Ya. Yang ketiga, sedekah jariyah. Ya. Nah, ini oleh sebab itu saudara, di bulan Ramadan ini mari kita tingkatkan. Mari kita buktikan bahwa kita ini adalah ummatan wasatan. Umat yang terbaik untuk manusia. Saudara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ada satu lagi, sedekah tenaga badan kuat. Nah, ini juga penting ini saudara. Masya Allah, Islam itu luar biasa. Sedekah tenaga badan kuat. Kalau misalnya saudara di jalan bertemu ada batu besar. Kalau dibiarkan membuat orang nanti tersandung, bisa jatuh dia. Apalagi kalau sekiranya nanti itu ibu hamil yang jatuh, bisa merusak kandungan anaknya yang ada di dalam perutnya. Nah, karena itu kalau kau pindahkan batu itu, Masya Allah, besar sekali pahalanya, saudara. Atau misalnya Anda lagi naik motor, tanjakan, lalu Anda melihat sebuah becak yang tukang becak itu tertatih-tatih mendorong becaknya. Sudah ibunya juga gemuk, bawa barang berat, sementara jalan menanjak, kau ada di situ. Kalau kau melihat itu, hentikan sebentar motormu, lalu bantu tukang becak itu mendorong. Tidak akan jatuh gengsimu, tidak saudaraku. Tapi Allah akan mengangkat harkat dan derajatmu. Masya Allah, indah Islam itu. Makanya itu, tunjukkan bahwa kita ini ummatan wasatan. Umat yang terbaik kepada manusia. Yang ketiga selanjutnya, bahwa kita misalnya mencegah dari kemungkaran. Kalau kita melihat misalnya ada sesuatu anak-anak muda yang sering mabok-mabokan, misalnya yang selalu mengganggu orang, kenyamanan orang. Nah, kita berusaha. Kalau kita nggak mampu sendiri, kita adukan kepada dia. Kalau sudah malam itu, kalau sudah biasanya mereka dengan teman-temannya, mereka mabok, minum bir, brandy, sampanye, bolonye, wodka, AO, winseng, TKW. Nah, itu mereka. Dan begitu nanti ada yang anggota yang baru masuk, biasanya dicengkan oleh yang lain. Paye lu, baru 2 botol aja lu udah miring. Coba lihat tuh, si Usrok, kamu lihat. Si Usrok itu sudah 1 peti. Sampai nyungsep di got. Hebat dia. Nah, saudara yang berbahagia. Yang nyungsep di got karena mabok dianggap hebat. Itu ukuran hebat menurut mereka. Nah, kita selamatkan orang-orang seperti ini. Kita nggak bisa sendiri. Kita laporkan kepada yang berwajib, kepada yang bisa menangani hal-hal itu. Kalau tidak, kita kompak bersama-sama. Masya Allah, kalau kita bicara masalah gini, kita ingat FPI,
Front Pembela Islam. Di mana ada persoalan, apakah itu banjir, mereka sudah datang ke sana membantu saudara-saudara kita yang kesulitan, yang kebanjiran. Siang malam, ya mereka tidak pernah mengenal lelah. Ingat ketika terjadi tsunami di Aceh, ya ratusan ribu yang diselamatkannya, luar biasa. Dan tidak jarang, ya bantuan dari pemerintah belum datang, tapi FPI sudah sampai di sana. Nah, saudara yang berbahagia, tapi kenapa kok yang begini ya dibubarkan? Itu memang hak pemerintah ya. Tetapi kami ini wajar kami bertanya, kenapa kok yang demikian dituduh yang bukan? Kami tidak melihat ada dampak negatifnya dari FPI itu. Justru ini membuat menggugah kami. Dia memberikan keteladanan yang bagus, yang baik, yang membuat orang tergugah. Nah, saudara yang berbahagia. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita melihat kemungkaran, ya, maka cegahlah dengan tanganmu. Kalau tidak kuat dengan tanganmu, ya, dengan kekuasaanmu, maka cegahlah dengan hatimu. Ya, nah saya kira demikian. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini ya bermanfaat. Ya, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.